Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk datang menghadap hadirat Tuhan. Kita bersyukur buat kesehatan, bersyukur buat penyertaan Tuhan semalam melalui istirahat kita. Mari kita siapkan hati pikiran kita untuk siap dalam mendengar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Marilah kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami berterima kasih buat hari yang baru yang Tuhan siapkan. Pagi hari ini sebelum kami memulai segala aktivitas kami butuh mendengar suara-Mu Tuhan. Beri kami hikmat, pengertian saat kami belajar mendengar firman-Mu pagi hari ini. Urapi kami semua Tuhan, kami siap mendengarnya hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Tema renungan kita hari ini adalah tenang agar bisa berdoa. Diambil dari 1 Petrus 4 ayat 7-11. Beginilah firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seseorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus, Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesan pertama kita memperhatikan keadaan dunia saat ini rasanya ngeri karena dipenuhi oleh banyak goncangan dan ketidakpastian. Hal ini membuat banyak orang panik, takut, stres, frustasi, dan tidak lagi bisa tenang. Rasul Petrus menegaskan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat, dan menjelang kesudahan alam ini akan banyak peristiwa-peristiwa atau kejadian atau hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi. Sekalipun dunia dipenuhi dengan goncangan, orang percaya tidak perlu punya respon seperti orang-orang dunia. Asal kita sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan, maka kita akan terluput dari segala bahaya. Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Di masa-masa akhir seperti sekarang ini, kita semakin dituntut untuk lebih lagi mengutamakan perkara-perkara rohani dan beribadah kepada Tuhan lebih dari hari-hari yang sebelumnya. Sebab kita menyadari sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Ingat, janganlah kita tergoncang dengan segala keadaan situasi, tapi kita bersiap-siap dengan baik, supaya kita bisa tenang dalam menghadapi segala sesuatunya, dan kita bisa berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi hari mengingatkan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tuhan ingin setiap anak-anaknya tenang dalam menghadapi segala goncangan. Jika kita tenang, kita bisa berdoa. Saya termasuk orang yang panikan setiap ada kejadian atau hal-hal yang tidak sesuai harapan. Kepanikan itu justru menghampiri saya. Istri dan anak-anak saya jadi ikutan panik. Istri saya sering mengingatkan untuk tenang agar tidak membuat orang lain juga panik. Kalau saya nggak bisa tenang, maka saya juga sulit dalam mengambil keputusan. Bisa-bisa keputusan yang saya ambil juga jadi salah. Untuk itu kita perlu belajar tenang menghadapi apapun. Memang suatu hal yang sulit, tapi kita perlu belajar dan menguasai diri agar tidak panik dan tetap percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi tetap di dalam genggaman Tuhan. Dengan kita tenang, maka kita bisa berdoa. Dengan kita benar-benar bisa berdoa, kita benar-benar bisa mengandalkan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini.
Kami diajar untuk bisa menguasai diri kami dan menjadi tenang. Kau Allah yang tetap pegang kendali segala sesuatunya. Kami percaya, berikan kami ketenangan untuk bisa menghadapi semua goncangan yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami juga percayakan hidup kami di dalam penyertaan dan perlindungan tangan Tuhan. Pagi hari ini kami juga berdoa, kiranya berkat Tuhan, penyertaan Tuhan menyertai kami dari pagi sampai malam nanti. Segala apa yang kami buat boleh berhasil, kembali lagi menyenangkan hati Tuhan. Kami menerima setiap berkat-berkat Tuhan tercurah, berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani, menyertai kami senantiasa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami terima berkat-berkat Tuhan. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.